Hai, halo keluarga jiwaku, apa kabar? Pada nungguin ya. Hola, ketemu lagi kita dan Terotenia di sini. Ini adalah tanggal, let's see. Kalau 24 berarti 30 September itu adalah sekitar 6-7 hari lagi. To be honest, aku benar-benar memulai 1 Oktober 2020 saat itu ya. Dan biasanya kalau di YouTube mundur 1 hari kayaknya, I don't know perhitungannya gimana, tapi kemudian tertulis di situ bahwa aku memulai YouTube tanggal 30 September 2020. Actually, it's 1 Oktober ya. 2020. Banyak momen terjadi di September saat itu ya, luar biasa sekali. Kayaknya berjam-jam pun nggak akan selesai untuk aku ceritakan. So, disinilah aku ya, karena this is my life path untuk akhirnya bisa bertemu dengan kalian, keluarga jiwaku, dan itu adalah salah satu anugerah terbesar juga dalam kehidupanku untuk bisa sharing energi bersama dengan kalian. Dan terima kasih untuk yang sudah banyak memberikan energi untuk membuka diri ya terhadap sebuah kebenaran, karena banyak juga orang yang masih menganggap bahwa tarot card atau tarot reading itu hanyalah untuk sekedar kepo aja atau sekedar untuk entertaining. That's okay untuk entertaining, tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan sesungguhnya, bahwa ini bisa menjadi sebuah tools yang luar biasa jika seseorang ingin mencari atau mendapatkan sebuah pencerahan atau kebenaran tentang kehidupan yang sedang dijalani. Oke? Dan it's Libra season. Oke, selamat ulang tahun untuk para Libra yang kebetulan lagi ngeliat video ini. I don't know, aku tidak tahu kali ini terasa seperti energi dari seseorang yang peduli, seseorang yang merawat itu begitu besar hadir dalam reading kali ini. That's why di mejaku tanpa aku sadari aku meletakkan ketika siang tadi beberapa druzy agate yang egg, jadi semuanya adalah bentuknya telur. Something about sesuatu tentang kesuburan, sesuatu tentang berlimpah ruah, tapi ada kesuburan di situ. Kesuburan dalam arti universe iya, tapi aku juga merasa kesuburan dari seorang feminine energy. Apa ya yang berbeda dari 1 tahun Terotenia? Nggak nyangka aja sih, aku nggak nyangka aja bahwa aku bisa berjumpa dengan banyak sekali keluarga jiwa yang aku nggak bisa ungkapkan perkata ya, atau dengan sebuah kalimat betapa aku bersyukur bertemu dengan kalian. Trust me. Kemudian banyak yang request, ayo dong first anniversary Terotenia tunjukkan wajahnya. Menunjukkan wajah artinya harus siap dengan kegaduhan. Okay. Karena aku yakin sekali pasti akan banyak orang menghubungiku, banyak orang akan terkejut, banyak orang akan mengenali dalam tanda kutip, mungkin beberapa di antara kalian. Dan I'm not ready yet, atau tepatnya aku sedang sangat menikmati kedamaianku sekarang dengan apa yang aku kerjakan, karena ternyata ada begitu banyak keluarga jiwa yang merasa bahwa kehadiranku ini memberi manfaat gitu. Dan aku tidak mau energi yang bisa aku berikan seoptimal mungkin untuk keluarga jiwa yang memang benar-benar membutuhkan ini ke distract hanya untuk sebuah, I don't know, is it pleasure atau popularitas yang sama sekali tidak aku inginkan, karena aku sudah pernah berada di puncak itu. Kegaduhan, ya, aku hanya mendengar kegaduhan. Akan tiba waktunya ketika memang aku akan menunjukkan wajah. Tapi sepertinya, beberapa dari keluarga jiwaku ada yang mendapatkan ada yang mendapatkan informasi tentang bagaimana wajahku, karena beberapa kali aku menegur langit, dia nge-share fotoku di Instastory, meskipun itu bentuknya seperti animasi, tapi tetap aja itu mirip banget sama aku. Jadi ya, that's fine. Kadang-kadang
orang merasa perlu mengapresiasi seseorang dengan melukiskan wajahnya, that's fine, I'm okay with that. Dan untungnya, untungnya mungkin hanya beberapa orang saja yang notice dengan itu sampai sebelum foto itu dihapus. Mari penasaran sampai waktunya tiba. 12 cups, Ace of Wands here. Berkah bagiku untuk bisa berkenalan dengan kalian, bukan hanya karena aku bisa melihat dan merasakan begitu banyak energi jiwa-jiwa yang kuat, tangguh, luar biasa menghadapi badai kehidupan atau pelajaran kehidupan. Tapi aku belajar tentang kadang-kadang dari setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita, satu-satunya kesalahan kita adalah karena kita ini seringkali merasa masih punya banyak waktu. Padahal who knows, aku sampaikan itu. Oke? Sehingga ketika kita melakukan kesalahan atau kita ngambek atau kita marah atau kita tahu kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebut sebagai kindness atau kebaikan, kita merasa bahwa kita punya waktu untuk memperbaikinya. Masih ada esok hari untuk memperbaiki kondisi ini. Kalau masih punya. Harapannya tentu masih punya, tapi bahwa setiap dari kita menyadari waktu adalah hal yang paling berharga, dan masalah itu datang sejujurnya ketika setiap dari kita merasa kita punya waktu di dunia. Kita lihat Oktober 2021-mu seperti apa. Oke? Terima kasih untuk doa-doanya. Doa yang sama persis seperti apa yang kalian sampaikan. Ini juga kalian dapatkan. Sehat, penuh dengan kebaikan, tapi sepertinya aku selalu menyampaikan doa itu di setiap bulanku. Oke, aku akan mengambil, jangan bosan karena sepertinya akan lebih banyak ngobrol untuk pick a card kali ini. Pick a cardnya tetap serius, tapi sepertinya akan lebih panjang dari biasanya. But let's see. Ini Oktober 2021-mu. Kita akan ambil berapa nih? 3, oke? 3 kartu indikator. Oke, 1, 2, dan 3. Aku akan zoom sedikit, oke? Oh, ini kebanyakan. Kameranya dibenerin ya. Oke, let's see. Aku ada 3 druzy egg di sini. Ini yang pertama. Ini untuk yang kedua. Dan ini yang ketiga. Oke. Karena aku ingin lebih jelas lagi kalian melihat. So, let's see. Ini untuk yang pertama. Untuk pel 1. Udah kelihatan ini ya. Druzy Agate ini bagus banget untuk menenangkan ya. Peace, kedamaian. Oke, look at that. Ini cakep banget dan energinya dapat banget. Oke. Pel 1 ya. Kristalnya bening banget. Cuman ngeliatin kristal-kristal gini, kalau aku tuh bisa dapat ketenangannya. Ini untuk yang kedua, oke? Si telur ajaib yang kedua. File 2.
Oke, kita giniin aja ya. Ini emang bandel yang ini. Oke, yang ketiga ini yang paling gede, paling mantep deh pokoknya beratnya. Wow. Adakah di antara kamu yang ketarik untuk PL3? Oh, this is so pretty. Tuh lihat tuh kilap-kilapnya di mana-mana. Ini bukan edit ya, bukan filter, nggak ada treatment. Oke. Boleh pilih berdasarkan kartunya, boleh pilih berdasarkan telurnya. Oke. Druzy egg. Sesuatu tentang ketenangan, kedamaian, kesuburan. Oke. Clarity. Oke. Kita menuju ke file masing-masing. Aku tuliskan timestamp, ada waktu. Warna biru bisa diklik, kamu bisa lompat langsung ke file yang kamu pilih. Udah? Kamu bisa cuma melihat satu file saja, bisa dua, bisa ketiganya. Itu artinya energi kamu terbagi ke dalam ketiga file ini. Oke, kita langsung lihat. Dan kita menuju ke file yang kamu pilih. See you. Hai, ini untuk file 1. Oke. Kita akan lihat apa yang dimiliki untuk file 1. Wait. Ini yang kamu pilih. Oke, file 1. Taruh di mana nih telurnya? Sini aja ya. Oke. Kita buka. Sebentar lagi. Oke, wait a minute. Iya. Oke. This is Two of Swords. Oke, file 1. Kita lihat kenapa ada Two of Swords di sini. Oke. Oh, let's see. Kita cek, please. Six of Swords. Oh, wow. Seven of Cups. Dan Ace of Swords ya. Wow. So many swords ya. Elemen udaranya kuat banget. Libra, Gemini, Aquarius. Kita lihat lagi nanti ada apa. Tapi ada juga Cups di sini. So Scorpio, Pisces, Cancer. Satu hal yang aku dapatkan di sini dari energi center, energimu sekarang ini sedang dalam sedikit kebimbangan. Oke. Kalaupun semuanya terasa I'm okay gitu, aku nggak apa-apa. Tapi sejujurnya beberapa seperti nggak tahu lagi ada di mana gitu. Ini fase apa sih dalam kehidupan gue gitu. Banyak hal dan momen ini akan terjadi hingga akhir September ini. Oke, Mercury retrograde begitu banyak menimbulkan dampak yang signifikan. Bukan hanya secara emosi, tapi juga aku merasa dalam beberapa pencapaian karir ya. Tergantung nih, kamu Sun, Moon, Rising, and Venus-nya apa. Tapi let's see, kita akan melihat apa yang menjadi ketidakpastian ini. Karena aku merasa, karena aku merasa banyak sekali di antara kamu yang memilih file 1 ini, ketidaktahuanmu tentang sesuatu. Kamu mau ngapain, kamu mau kemana, kemudian kamu perlu bimbingan. Aku merasa ini terkait dengan sesuatu hal yang baru yang akan kamu jelang, tapi kamu nggak yakin apakah itu benar-benar ada atau enggak gitu. Ya, aku merasa semesta ini berusaha untuk menunjukkan kepada kamu tentang tempat di mana seharusnya kamu berada, tapi aku merasa kamu seperti masih punya pilihan yang lain dibandingkan dengan apa yang udah intuisi kasih tahu ke kamu, bahwa sesungguhnya tempat ini tuh udah bukan lagi buat lo. Sesungguhnya entah itu relationship, entah itu karir, ini terlalu banyak pelajarannya yang harusnya lo tahu. Itu jelas-jelas tandanya diberikan oleh semesta, tapi seperti memang ada seseorang yang nggak benar-benar mau melihat gitu, yang merasa bahwa kayak gue masih punya opsi lain dari di sini, kayak gue masih bisa ngasih kesempatan lagi, kayaknya gue masih bisa untuk tetap berada di sini.
untuk setidaknya mencoba sekali lagi. Tapi mencoba sekali laginya sampai kapan? Karena seperti ada sebuah cycle yang terus berulang seperti itu. Seperti kamu berusaha untuk sebaik apapun memperbaiki diri. Kok kayaknya gitu. Ada seseorang dalam kehidupanmu yang jadi tidak ada keselarasan di situ, ya. Kamu naik step, ya mungkin untuk beberapa saat kau bisa ngerasain kayaknya orang ini berubah juga sih gitu. Tapi kemudian ada sebuah titik, sebuah momen yang oke, dia balik lagi kayak gitu lagi. Dan aku nggak tahu, suaraku tiba-tiba habis. Suaraku tiba-tiba habis ketika melakukan reading ini. Ketahuilah bahwa apapun situasinya buat kamu, yang pasti ada victory di depan sana. Jadi kamu jangan terlalu banyak insecure atau merasa overthinking, mikirin sesuatu berlebihan, kekhawatiran berlebihan, takut berlebihan terhadap sesuatu. Apa yang berusaha untuk jiwamu sampaikan dari energi 12 Swords yang saat ini terasa seperti masih membelenggu, oke. Kadang-kadang membuat kamu merasa jadi stuck karena kamu nggak bisa melihat dengan jelas situasinya seperti apa. Itulah kenapa aku sampaikan ya. Kalian dengar sendiri, tone suaraku aja udah beda gitu ketika membacakan reading ini. Kemudian kalian dapatkan ini. Suaramu itu dibutuhkan di mana sekarang untuk kamu sampaikan, untuk kamu speak up gitu. Aku sampai nggak bisa bersuara loh. Something about throat chakra. Jadi seperti komunikasi keblok untuk satu dan lain hal. Karena sesungguhnya kamu ini punya soul script, kamu ini punya naskah jiwa yang sudah dituliskan dan naskah jiwa itu untuk disampaikan, oke? Your story matters. Cerita hidupmu itu penting, cerita hidupmu itu bermanfaat dan ini saat bagi kamu untuk share kepada dunia. Oke. Bukan hanya tentang speak up melalui public speaking gitu ya, melalui suara. Beberapa mungkin iya, tapi yang lain justru pengalaman kehidupanmu ini bisa menjadi sebuah cerita inspiratif karena kamu adalah sosok yang kuat dan cerita kehidupanmu ini tidak biasa. Sehingga apa? Sehingga aku merasa untuk beberapa di antara kamu punya sekali keinginan untuk menulis sebuah buku cerita tentang perjalanan kehidupanmu dan bagaimana kamu berada di posisimu yang sekarang. Ada keinginan itu, sesuatu tentang menulis, sesuatu tentang, untuk yang lainnya ini seperti kamu menyampaikan kepada dunia tentang tidak menyerah. Ya, aku mendengarnya, tidak menyerah. Maka apa yang bisa kamu lakukan? Kau bisa memulainya dengan share cerita kamu kepada setidaknya satu orang, ya, untuk satu hari, kapanpun kau mau. Beranikan dirimu untuk bersuara, untuk speak up your truth. Jadi untuk menyampaikan kebenaranmu. Karena kamu tidak tahu bahwa suaramu ini, ceritamu ini, your voice will be the catalyst for healing in others. Ini bisa menjadi katalis penyembuhan bagi orang lain. Beberapa di antara kamu adalah healer yang sesungguhnya. To be honest, semua dari kita adalah healer. Karena kita adalah penyembuh diri kita sendiri. Sehebat apapun dokter, sehebat apapun coach, sehebat apapun seorang konsultan, ya, sehebat apapun seorang psikolog, jika kamu tidak mengizinkan diri kamu untuk sembuh, atau jika kamu tidak menyembuhkan diri kamu, mereka semua itu nggak akan ada artinya. Jadi ketika kamu sembuh, sesungguhnya, who's the great healer? You are, my dear. Ya. Jadi kalau kamu merasa kamu sembuh dari luka batin, itu bukan karena orang-orang di luar dirimu yang membantumu. It's all about you. Ya. Mereka membuka itu, tapi kemampuannya final decision itu ada di tangan kamu. Dan kamu adalah orang-orang hebat dan kuat yang memutuskan untuk sembuh dari luka batin. Beberapa di antara kamu akan jadi seorang penulis terkenal, beberapa di antara kamu akan menjadi seorang public speaker yang didengar banyak orang, menginspirasi banyak orang. Beberapa di antara kamu punya program, bisa jadi YouTuber, aku merasa. Oke, nice. Satu lagi. Oke, seperti ada dua jalan cerita yang berbeda dari grup ini. Yang tadi spesifik sekali, ya.
afraid to be seen? Apakah aku takut untuk terlihat? Oh, kalau tanya sama aku, no, I'm not. Aku hanya sedang menikmati ini, ya, menikmati bersentuhan, berdekatan dengan alam. Lalu jangan diganggu-ganggu, jangan disuruh-suruh untuk nampilin muka, nanti gaduh. Handphoneku tuh nanti dering terus, nggak ada selesai-selesainya. Orang bakalan kaget, gitu, oke? Okay? Am I afraid to be seen? Ini ditanyain ke kamu, bukan ke aku, oke? Okay? Apakah kamu takut untuk terlihat? Dunia, semesta ini, ingin kamu untuk mengizinkan ya sinarmu yang unik itu ditunjukkan dan biarkan itu bersinar dan menyinari dunia ini. Kamu adalah hasil dari cinta, dan dengan cinta kamu menjadi penuh dengan kehidupan ini. Tidak ada lagi bersembunyi, tidak ada lagi rasa malu, yang ada adalah sebuah kebenaran. Jalanilah hidup ini sepenuhnya, ya. Dapatkan kehendak bebas itu. Apa hal yang kamu sembunyikan sehingga kamu merasa bahwa dengan menyembunyikan itu kamu akan diterima secara sosial, ya? Seperti ada keinginan untuk menyesuaikan diri, entah dengan society, masyarakat, entah dengan apapun yang ada di lingkunganmu sekarang yang membuat kamu tidak menampilkan sejatinya dirimu. Apakah kamu otentik sekarang ini? Apakah kamu mengizinkan dirimu untuk menjadi sepenuhnya dan sejatinya dirimu? Apa yang kamu butuhkan? Kamu butuh untuk merasa seperti apa? Sehingga kamu merasa aman untuk menunjukkan siapa sejatinya dirimu. Tulis jawaban itu, dan kamu akan menemukan jawabannya dan seharusnya seperti apa. Oke? This is nice. Kita akan melihat, oke, let's see. Power animal, your animal spirit guide is a guardian to you and is helping you with this situation. Beberapa di antara kamu, aku merasa bahwa kamu cukup connect, kamu cukup terhubung dengan your spirit guide, dan jika dalam momen dimana kamu kadang-kadang ngerasa mereka ada, kadang-kadang ngerasa mereka nggak ada, itu adalah tergantung dengan apa yang sedang kamu proses dalam dirimu, ya. Banyak hal yang kadang-kadang membuat kita kepikiran, membuat kita stres. Seringkali kita nggak bisa terkoneksi dengan apa yang ada dalam diri kita atau your higher self, your spirit guide. Terutama untuk animal, ya. Maka perhatikan untuk beberapa di antara kamu di bulan Oktober, jika kamu melihat binatang yang memang sangat lekat denganmu dan ada tingkah unik yang mereka perlihatkan kepadamu. Oke. Itu adalah warning, beberapa adalah tanda dari semesta yang sedang berkomunikasi denganmu. Beberapa berusaha untuk menunjukkan bahwa dalam situasi yang sedang kamu hadapi, apapun situasinya, ya, segenting apapun itu, atau sedatar apapun itu, justru yang perlu kamu tahu adalah your animal spirit guide adalah seorang pelindungmu yang selalu, ya, menolong kamu dalam situasimu, terutama menghadapi ketidakpastian yang sedang kamu rasakan sekarang. Kamu seperti ingin melihat sesuatu lebih jelas, tapi terasa seperti memblokir dirimu dengan sesuatu juga. Tenanglah, ya. Ada kesuksesan kok di bulan Oktober, oke? Tapi mungkin jalan untuk kesuksesan itu ketika memang kamu harus pergi untuk meninggalkan sesuatu yang melukaimu, untuk pergi dari energi-energi negatif yang menggelayutimu, oke? Untuk pergi dari emosi-emosi negatif yang sudah tidak kamu perlukan lagi. Oke. Law of Attraction, banyak yang udah belajar tentang ini, dan kayaknya udah rahasia umum, banyak banget yang sudah share tentang ini.
Ya, kamu lebih sensitif, kamu lebih aware dengan bagaimana energimu bekerja. Kamu tuh lebih sadar sekarang tuh. Dan di bulan Oktober jauh lebih sadar lagi. Kamu lebih kenceng lagi memanifestasi banyak hal karena kamu sadar betul dengan setiap apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan. Terutama dalam hal relationship, beberapa dalam hal karir. Terasa lebih menyenangkan, terasa lebih bisa dinikmati. Bahkan momen perubahan sekalipun, aku merasa kamu bisa menikmatinya. Oke? Banyak hal yang terjadi, tapi kamu bisa fleksibel dengan setiap hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Itu yang aku rasakan. Perubahan di bulan Oktober. Perubahan di bulan Oktober untuk PL 1. Class deck please. Oh, oke. Melakukan sesuatu secara sukarela, ya, berbuat kebaikan secara sukarela. Tapi aku merasa untuk beberapa di antara kamu yang menanti seseorang, seperti akhirnya ada kesukarelaan dari seseorang itu. Oke. Untuk apa? Untuk datang kepadamu, untuk beberapa minta maaf, untuk beberapa terasa seperti bersama-sama dengan kamu untuk banyak kegiatan sosial, ya. Oke. Sesuatu tentang kesehatan, perhatikan ini. Gak enak badan, ya. Beberapa terasa seperti badan demam, ya, demam agak tinggi. Kekurangan vitamin C, kamu harus perhatikan asupan vitamin C. Itu untuk metabolisme tubuh. Dan aku mendengar dehidrasi, jangan kekurangan air, oke? Banyak minum air mineral. Ini akan sangat membantu untuk memulihkan kesehatanmu. Healthcare change. Finance dan family change. Terutama untuk family, ya. Aku merasa banyak hal yang sudah terjadi. Ini membuat dinamika dalam sebuah keluarga. Untuk beberapa, ini seperti dua orang yang berusaha untuk berkomunikasi secara lebih baik, untuk lebih saling menghargai satu sama lain. Oke, tapi juga ada secara finansial akan ada perubahan yang signifikan di bulan Oktober, ya. Untuk beberapa yang pergi meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan sebuah situasi di mana kamu berada saat ini dan kamu ingin menjemput sesuatu yang lebih besar lagi, aku merasa kesuksesan itu, awal itu akan kamu dapatkan, terutama di bulan Oktober. Soulcraft. Ini adalah sebuah cahaya, ya. Dan cahaya ini berpendar pada sebuah craft. Dan aku merasa banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Oktober ini seperti sinarnya akhirnya berpendar lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dan pendar itu membuat kamu bisa melihat setiap perjalanan jiwamu, lika-likunya, ya, likak-likupnya, kemudian setiap ukirannya, setiap
seperti lubangnya di mana, kemudian naiknya di mana. Kamu bisa melihat itu dengan jelas, seperti sebuah jawaban, seperti pada akhirnya path yang berliku ini, kau bisa memahami mengalirnya kemana. Oke. Oh, jadi semua ini muaranya di sini, gitu. Dan aku merasa ini seperti untuk beberapa, kalaupun kamu ada masalah kesehatan, ujian itu, ternyata itu hanyalah cara semesta untuk berkomunikasi dengan kamu bahwa kamu kurang istirahat, bahwa kamu terlalu memaksakan diri, bahwa kamu kurang memperhatikan kesehatanmu, ya. Kurangi stres, kurangi berpikir berlebihan, oke? Bagaimana asupan makananmu, bukan hanya makanan, tapi juga asupan kepikiran dan asupan ke hati kamu, ke jiwa kamu. Ketika kamu terlalu bandel, ya, kemudian kamu sakit, itu bukan karena hukuman, ya. Itu cara semesta memberitahu kamu bahwa, hey, ada yang salah dengan pola hidupmu, dengan apa yang kamu lakukan dalam hidupmu selama ini, apa yang kamu lakukan pada tubuhmu, pada pikiranmu. Kebaikan-kebaikanmu akan membimbingmu. Mungkin tidak kamu lihat secara jelas gitu ya, seperti kebaikan menyapa kemudian, hey, ayo ikut aku ke sana. No. Seperti akan ada aja orang yang nolong kamu ketika kamu kesusahan, ya. Dan untuk family ini ada sebuah dinamika, ada sebuah perubahan yang terjadi. Tapi perubahan terjadi apapun itu, apakah kita ini kehilangan sesuatu atau kita ini kehilangan seseorang, ketahuilah bahwa itu bukan sebuah hukuman, ya. Kadang-kadang aku selalu sampaikan, that's okay untuk kehilangan sesuatu atau seseorang, tapi kemudian kamu menemukan dirimu, atau asalkan kamu tidak kehilangan dirimu, dan you win, kamu menang. Nice. Kita lihat energi apa lagi ya? Karena sudah didapatkan oh wow, Libra, Gemini, Aquarius, kemudian Pisces, Scorpio, dan Cancer. Sejauh ini itu yang paling kuat ya, terutama Libra, Gemini, Aquarius. Untuk yang masih takut sama omongan orang, untuk yang masih takut gimana pendapat orang, untuk yang masih khawatir tentang idealnya kan usia segini udah dapat segini, no. You know what? Semesta itu nggak peduli dengan pencapaian, ya. Semesta itu peduli dengan apa yang ada di hati kamu. That's it. 4 dan 2, 6. Outer Spirit. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, no, you are never alone, ya. 4 dan 2, 6. Tadi kalau dibilang, kamu ditemenin sama Spirit Guide, oke? Your animal Spirit Guide terutama, kamu punya loh, ya, Spirit Guide. Dan Spirit ini sering nongol sebenarnya. Cuma kamu suka nggak sadar aja karena terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang menguras energimu. Canary Spirit, sing your own song. Jadi authentic ini, ya. Itulah kenapa aku mendapatkan begitu banyak energi pada akhirnya di bulan Oktober. Kamu tuh nggak takut untuk menunjukkan siapa diri kamu, gitu. Let it shine, 4 dan 6, 11, 5 dan 2, 7. Scrap, Beetle Spirit, Magic works through you, 5 dan 2, 7. Keajaiban bekerja dalam dirimu. Kamu aja yang suka nggak sadar, kamu aja yang suka nggak tahu. Kadang-kadang untuk beberapa di antara kamu seperti ada yang lagi agak-agak stres gitu ya. Aku coba untuk mengambil kartu apa yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres kamu. Tapi sebelumnya aku diminta untuk mengambil oracle card ini. So let's see. Okay, nice, thank you. Scorpio, it's time to release negativity. Scorpionya kuat juga. Oke. Apalagi nih? Bukan berarti kalau nggak aku sebutin zodiaknya kamu nggak ada ya. Bisa jadi ada di Sun, Moon, Rising, and Venus kamu. Oke. General reading, jadi bisa jadi cocok. 50%, 80%, tapi kalau 100% kayaknya enggak deh. Wow. Kamu dapatkan a new romantic cycle begins, new moon in Libra. Look at that, aku bilang apa? Ya, Libra, Gemini, Aquarius, tapi Libranya kuat. Paling kuat Libra dan Scorpio. Tapi Libra paling kuat, Libra dulu. Libra, Gemini, Aquarius, baru Scorpio.
New start is coming, oke, new moon. This is new moon, oke. Ketika new moon, maka buatlah sebuah jurnal tentang sesuatu yang sangat kamu inginkan dalam kehidupanmu dan tulislah dengan present tense ya. Jadi seolah-olah itu ada sekarang gitu. Confidence is your key to success, new moon in Leo ya. Leo juga kuat. Leo, Sagittarius, and also Aries, oke. Kita coba lihat ya, apa yang bisa dan pas untuk kamu untuk mengurangi sedikit stresmu agar kamu bisa lebih santai, chill. Breath power, close your eyes and breathe normally. Oke, kita latihan ini, oke? Untuk kamu pel 1, kita latihan ini. Let's see. Kita latihan nafas ya. Tutup mata. Bernafas dengan normal. Setiap kali kamu bernafas, bayangkan kamu bernafas dengan penuh kekuatan dan dengan perasaan yang baik. Dalam setiap nafas ada kekuatan kamu, ada perasaan yang semakin baik. Dan bayangkan, dengan kekuatan bernafasmu, kamu melihat sebuah warna atau sebuah cahaya dan cahaya itu semakin bersinar, lebih terang lagi, lebih besar lagi. Setiap kamu bernafas. Lakukan cara seperti ini 5 hingga 10 menit. Dan setiap nafas ini seperti akan merecharge-mu, oke? Kayak kamu ngecas handphone, kamu ngecas apapun yang butuh dicas, oke? Peaceful breathing, relax the body. Ya, bernafas dengan penuh kedamaian itu akan merilekskan tubuhmu, oke? Jangan tidur ya. Ya, pel 1 itu yang aku punya untuk kamu. Terima kasih sudah bersama-sama denganku. Terima kasih untuk doanya. Aku pengen tahu dan aku akan ngasih beberapa kado spesial. Kado spesial. Harusnya kan kita yang ulang tahun kita dikasih kado ya. No. Keadaan kalian sudah lebih dari cukup untukku karena terhubung dengan kalian adalah sebuah hal yang sangat berharga dalam kehidupanku. Dan aku menyiapkan sebuah kado ini ya. Look at that. Dan ketahuilah bahwa ketika kamu mendoakan sesuatu hal baik untuk seseorang di luar kamu, sesungguhnya udah secara otomatis alam ini mengatur bahwa kebaikan itu yang kamu doakan kepada orang itu akan kembali kepadamu. So, terima kasih untuk pel 1. Untuk beberapa di antara kamu juga ada yang memilih pel 2 dan pel 3. Kita bertemu di sana, oke? Take care ya. I'll see you on the next video, my dear. Love you. Hai, pel 2. Hello. Ketinggalan slotnya. Gede guys. Oke. Hai pel 2, ini adalah Druzy Agate Egg yang kamu pilih. Oke. So, kita taruh di sini aja kelihatan ya. Oke. Nice. Let's see. Oh, wow. Death, Rebirth. Kali ini aku nggak pakai reverse, oke? Ini genting nih, ya. Sebuah kelahiran kembali, sebuah jiwa. Jadi perubahannya udah pasti signifikan. Oke, sesuatu terasa seperti dihilangkan dari kehidupanmu. Oke, sorry kalau ada suara yang mengganggu baru aja.
sesuatu dihilangkan dari kehidupanmu, dan itu kadang membuat kamu terasa sakit sekali, membuat kamu terasa seperti nggak mampu, membuat kamu terasa seperti terkoyak-koyak. Tapi ketahuilah bahwa, oh my goodness, di bottom of the deck ada death juga. Ini semua tentang transformasi, tentang sebuah perubahan besar, ya. Ibarat kata adalah sesuatu tuh dimatiin, bukan berarti bahwa harus mati gitu, mati dalam arti meninggal gitu, bukan, ya. Tapi ini tentang sesuatu yang ada dalam kehidupan kamu, entah kamu saat ini sudah merasakannya untuk beberapa, seperti sudah hilang dari kehidupan kamu. Tapi apapun itu, ini seperti sebuah proses panjang. Jadi aku merasa justru sebagian besar sudah melewati proses awakening ini, kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, dan sesuatu atau seseorang itu sangat berharga dalam kehidupan kamu, dan kemudian momen transformasi yang besar-besaran ini, ya, kamu melihat hasilnya itu di bulan Oktober. Itu yang aku dapetin, oke? Kita akan ambil semua kartu dalam posisi yang seharusnya atau upright, oke? Ini untuk, oke, pile 2. Seven of Pentacle, potensial, ya, potensial sekali. Untuk yang sudah berinvestasi atau kamu sedang memulai hal baru, kamu sedang berusaha untuk entah membuka bisnis baru atau mencoba hal baru, peruntungan baru, aku merasa ini seperti sebuah investasi yang berpotensi untuk kamu dapatkan rewardnya, hasilnya ini luar biasa. Look at that, kamu dapatkan The Empress. Itulah kenapa aku merasa kartu ini akan muncul entah di pile 1 atau 2 atau 3. That's why kenapa kemudian aku mendapatkan dan menempatkan Druzy Agate, terutama untuk yang egg. Karena egg juga berbicara tentang kesuburan. So, aku merasa ini adalah momen untuk beberapa di antara kamu. Sebuah perubahan besar atau rezeki itu yang tak terduga itu adalah ketika kamu tahu bahwa untuk beberapa seperti kamu hamil gitu, ya. Dan ini sudah kamu tunggu banget. Abundance-nya ini mungkin hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Sudah lama kamu nantikan, dan ada kehamilan di sini, ada energi seorang ibu, oke. Tapi untuk sebagian yang lain, justru aku merasa ini seperti, oke, 9. 10 of Cups, my goodness, completion, wow, amazing. Ini keren sih, ya. Luka-lukanya udah nih, ya, udah sampai kayak rasanya kayak sakitnya tuh udah nggak tahu lagi deh gimana cara ngejelasinnya, tapi sakit banget gitu. Kemudian kamu melihat bahwa transformasi itu benar-benar terjadi dan sebagai bagian, ya. Jadi kamu melihat mata rantainya. Oh, ternyata begini, jadi polanya begini. Kemudian kamu dapatkan rewardnya itu di bulan Oktober 2021, ya. Kamu kehilangan seseorang di sana, kemudian kamu mendapatkan seorang yang baru. Untuk 1 atau 2 orang ini adalah seorang anak, ya, sebuah amanah untuk dibesarkan, dilahirkan, dibesarkan. Untuk beberapa yang lain ini benar-benar abundance, keberlimpahan yang luar biasa. Ada family di sini, ada saling menyayangi, saling support, ada perasaan saling menghargai, ada happy family, ada keluarga yang berlimpah dengan kebaikan, sangat grounded, menjadi lebih humble. Wow, this is amazing. Pile 2. Nggak heran kenapa ada Dove di sini. Scorpio energy, oke? Scorpio, kemudian Pisces, kemudian Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oh, nice. Masa-masa sulitnya udah nih, ya. Jadi aku merasa ini seperti imbalan dari kesabaran, imbalan dari proses menunggu, imbalan dari kamu yang nggak capek untuk tetap menjadi baik, untuk tetap berpikir positif dan merasa positif dengan apapun yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, ya. Dan ini potensial sekali kamu dapatkan. Keren sih. Tuh, bottom of the deck-nya aja, Queen of Wands, Passion. Ini akan membuat kamu bersemangat sekali bulan Oktober. Kayak aku dapatkan energi exciting gitu. Aku bersemangat sekali untuk mendapatkan ini gitu. So, kita akan melihat dalam proses transformasi ini sekarang jadi masih on the way ceritanya. Kamu tuh belum bisa melihat transformasi apaan sih gitu. Oktober akan menjawab semuanya.
Oke. Kita lihat ya, jiwamu mau menyampaikan apa. Where am I called to use my voice right now? Ini ada yang dari pile 1 ke pile 2, kan ini persis yang didapatkan. Tapi ada juga yang pile 2 ini kamu juga harus nonton pile 1 ya. Tentang seseorang yang harus menjadi otentik dengan dirinya, yang tidak boleh terlalu takut kepada apa pendapat orang, kepada bagaimana society melihatnya, karena hal terpenting adalah karena kamu sudah melewati sebuah perjalanan hidup yang luar biasa. Kemudian kamu ini akan speak your voice tentang perjalanan hidupmu, cerita hidupmu. Beberapa akan menjadi penulis besar, beberapa yang nonton ini spesifik sekali. Kamu akan menjadi seorang penulis yang besar, ceritamu akan menginspirasi banyak orang. Ya, beranilah dan speak your truth. Oke, bicaralah tentang kebenaran dalam kehidupanmu. Sejatinya kamu seperti apa yang kamu lalui. Karena kamu tidak tahu bahwa suaramu ini ternyata menjadi katalis yang menyembuhkan orang lain, ya, menginspirasi banyak orang. Beautiful, powerful tepatnya. Oke. Dapat 2. Am I on the right path? Apakah aku ada di path yang benar? Maka jawabannya adalah, kadang kita ini sering menduga-duga, bertanya-tanya, apakah yang kita lakukan ini sudah benar? Dan ketika kita mempertanyakan itu, that's okay. Tapi kadang ada kalanya kita jadi kehilangan trust, kehilangan keyakinan dalam berproses. Ketahuilah ini, kamu ada di path yang benar saat ini. Keep going, keep believing, keep remembering that you made a soul contract that you currently fulfilling in every area of your life. Even if you can't see it, that doesn't mean it's not real, my dear. Dan aku merasa untuk keluarga jiwaku, berbicara tentang ini adalah sesuatu hal yang sangat familiar, ya, karena ini bukan hal yang langka untuk kalian. Bahkan kalian sudah tetap percaya dan yakin dengan proses ini. Karena ketika kita ada soul contract di sana, ada kontrak jiwa di sana, dan kita memenuhinya dalam kehidupan sekarang, dalam setiap area di kehidupan kita, ketika kita tidak dapat melihat itu, ya, bukan berarti bahwa itu tidak nyata. Oke? Pastikan bahwa yang selaras itu adalah tentang apa yang kamu cari dengan your soul purpose atau tujuan jiwamu, dan tanda-tanda itu akan mulai terlihat, akan bisa kamu rasakan. Kamu harus tahu bahwa keyakinan kepada semesta ini, bahwa setiap masing-masing dari manusia ini seharusnya fokus pada kehidupan yang saat ini dijalani, detik ini, saat ini. Karena itu sebetulnya life purpose, untuk bisa hidup sepenuhnya dan menjadi versi terbaik di setiap detiknya. Yang bertanya tentang apakah aku di path yang benar, jawabannya adalah yes, my dear. Kamu ada di path yang benar. Jiwamu tanya nih, kapan terakhir kali kamu nggak bisa berhenti ketawa atau tersenyum? Kapan terakhir kali? Karena kalau udah lama enggak, berarti kamu harus mulai lagi. Atau kamu harus mulai mengingatnya lagi. Mundurlah ke sebuah masa, ambil momen ketika kamu bisa ngakak banget, ngakak so hard katanya, dan rasakan bagaimana tawamu itu tumbuh, ya, dan membuat jiwamu menjadi lebih bercahaya, lebih bersinar. Tertawa itu juga bagian dari healing. Ini mengingatkan kita, ya, agar kita nggak terlalu serius dengan kehidupan. Find the joy in the little things. Laugh more often. Ketawalah lebih sering, my dear PL2. Dan untuk ketawa lebih sering, apa yang harus kamu lakukan? Today's soul action adalah make somebody laugh today. Buat seseorang ketawa hari ini. Sudah belum? Kalau belum, ayo kita klitikin.
Oke, kita ambil lagi. Oke. Kesabaran dari PAL 2 ini benar-benar diuji, oke? Bukan di Oktober ya, udah diuji. Hasilnya akan nampak di Oktober. Tuh kan aku bilang apa? Manifestation power. Use your spiritual gift and natural abilities to attract your desired outcome. Kamu adalah good manifestor. Sangat-sangat bagus manifestasi. Ya, tapi ini ibarat pisau bermata dua, pedang ya. Pedang atau pisau sih? Pedang bermata dua gitu. Kalau kamu bagus, artinya adalah cepet banget nih, karena pikiranmu tajam ya. Ketika merasa juga perasa banget. Jadi powerful gitu nyampenya. Ketika bisa positif dua-duanya, yang kamu manifestasi ini cepet, kamu dapetin. Tapi ketika kalau misalnya ada kesenggol dikit, kemudian kamu sakit hati, kemudian kamu ngerasa nggak enak ya, pikirannya banyak negatif, ya itu pun juga termanifestasi dengan baik dalam kehidupanmu. Maka kamu diingatkan agar hati-hati dengan pikiranmu, oke? File 2. You are Earth Angel. You are a light worker who has come to Earth to teach about love. Jadi satu-satunya hal yang perlu kita sebarkan, kita sebagai light worker, semua keluarga jiwaku, semua yang ada di sini adalah light worker. Kita ini hadir untuk menebarkan kebaikan dan cinta. Maka jangan lupa itu, ya. Lagi ya, satu lagi, enough, oke. Transformasi, selain keberlimpahan, selain beberapa berkeluarga, beberapa keluarganya lebih harmonis, beberapa akhirnya didambakan seorang anak hadir, apalagi ya di bulan Oktober ini. Tuh kan bener, relationship dynamics ya. Dinamika dalam relationship ini aku merasa kalau kalian saat ini masih single, aku merasa punya peluang besar untuk jadi couple di Oktober 2021. Kalau kalian sudah berkeluarga, ini akan ada seperti komunikasi yang terjalin lebih intens, ada pengertian lebih luar biasa. Tapi ini setelah Oktober ya, karena aku merasa di akhir September masih akan ada sedikit tarik ulur dalam hal emosi. Lebih harmonis intinya ya, lebih bahagia, lebih happy. Kalau kamu yang masih pacaran seperti akan ke jenjang selanjutnya, membentuk sebuah keluarga. Sobriety. Ada ketenangan yang luar biasa yang kamu dapatkan. Ialah gimana nggak tenang, kamu akhirnya dapat jawaban kok kenapa selama ini disuruh sabar, kenapa selama ini seperti ada, kalau kamu menyebutnya doa-doaku belum terjawab gitu, tapi kemudian kamu tahu benang merah dari semua ini kemana. Oke? Satu lagi, support, get that. Bukan hanya kamu yang akan mensupport seseorang yang sangat membutuhkan dalam kehidupanmu, tapi aku merasa ini juga timbal baliknya ada. Kamu mendapatkan support yang kamu harapkan dari orang lain, oke? Oke, kita akan lihat. Tadi udah ada energi dari Scorpio, kemudian Scorpio, Cancer, Pisces, ada energi dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ya, itu Sun, Moon, Rising, and Venus. Jadi kalau zodiak kamu nggak ada, bukan berarti nggak ada, karena ada Sun, Moon, Rising, and Venus. Barangkali kamu nggak tahu Sun, Moon, Rising, and Venus kamu apa. Look at the bigger picture. Full Moon in Sagittarius. Ya, akhirnya kan kamu bisa ngeliat. Kalau selama ini disuruh ngeliat dari perspektif yang berbeda, apa nih perspektif yang berbeda? Akhirnya baru bisa kamu lihat ketika apa? Ketika semuanya ya jatuh pada tempatnya gitu. Capricorn juga kuat ya, your hard work is paying off. New Moon in Capricorn. Nothing is yet set in stone. Untuk beberapa di antara kamu nggak bisa nggak sabar
ya. Jadi dalam memproses itu, karena aku merasa masih ada sekitar 1 minggu lagi. Oh, thank you. Tuh, meditate and contemplate new moon in Pisces. Pisces juga kuat di sini ya. Pisces, Capricorn, Scorpio ini paling kuat. Sagittarius juga. Oke. Libra, Gemini, Aquarius. Kamu nggak bisa nggak sabar, karena kalau sekarang, waktunya sekarang, maka seperti ya memang belum ada gitu, belum benar-benar sesuai dengan apa yang kamu harapin banget. Kamu dapatkan angels number 66 dan 4711, oke. Trust in the magic, oke. Keajaiban. Kamu nggak akan bisa dapat keajaiban kalau kamu nggak percaya keajaiban itu ada. Gimana bisa mau dikasih keajaiban orang dirinya sendiri nggak percaya? Kira-kira Tuhan bikin dialog dengan malaikat gimana nih? Kita kasih keajaibannya sama dia, terus Tuhan bilang, gimana kita kasih keajaiban kalau dia nggak membuka pintu pada keajaiban datang? Dia nggak percaya sama keajaiban. Oh, gimana tuh? Jangan kayak gitu ya. 4 dan 7, 11, 11, angels number banyak nih, pile 2 ini. Use your mind wisely. Karena kamu adalah seorang good manifestor, maka kamu harus lebih bijaksana dalam memakai pikiranmu hanya untuk memikirkan hal-hal yang kamu pengenin, atau memikirkan hal-hal yang akan menuntunmu kepada apa? Kepada apa yang kamu harapkan tercapai dalam kehidupanmu. Oke. Lompat. 2 dan 7, 9, ada 4 juga di sini. Ya, memang sebuah cycle harus berakhir. Think on your feet, fox spirit, dan badger spirit. Be fearless and bold. Jadilah berani, jadilah berbeda. Ya, jangan takut. Ada kestabilan untuk kamu, ada keseimbangan, ada kebijaksanaan yang luar biasa. Kebijaksanaan yang luar biasa. Ini kartu aku kayak agak berantakan gitu ya. Kayaknya orangnya agak banyak yang nyeni di pile 2 ini, aku ngerasain. Ini untuk sedikit mengurangi stres kamu, pile 2. Oke. Tutup mata. Ya. Bernafas 10 kali. Keluar masuk dan konsentrasi. Bayangkan ketika kamu bernafas, kamu mendengarkan suara tarikan dan hembusan nafasmu. Ya, kamu perhatikan udara yang keluar dan masuk. Lakukan ini perlahan tapi pasti. Ya, perlahan dan konsisten. Kamu bisa menghitung di pikiranmu. Karena kadang-kadang stres itu, oke, buka mata dulu. Udah, 1 aja, nanti kalau 10 kalinya kamu bisa iniin sendiri ya. Stres itu kadang membuat seseorang bernafas sembarangan gitu, bernafasnya nggak beraturan ya. Dan kadang-kadang itu membuat tubuh itu nggak benar-benar mendapatkan oksigen yang seharusnya. Maka jika kamu mau sehat, kamu harus tahu bagaimana cara melakukan teknik bernafas yang baru saja. Oke? Nice, pile 2. Oke, banyak di antara kamu adalah Earth Angel, kamu adalah orang-orang yang sangat terhubung dengan kristal, beberapa di antara kamu adalah indigo, kamu banyak mendapatkan angels number, beberapa di antara kamu juga kamu mendapatkan mimpi yang signifikan tentang sesuatu, beberapa di antara kamu adalah medium. Jadi kamu sebetulnya punya bakat spiritual untuk bisa berkomunikasi dengan spirit guide atau dengan ya mereka yang telah pergi, tapi melalui mimpi, dan pesannya biasanya kamu dapatkan. Oke? Aku juga ada ini untuk kalian. Kalian yang beruntung, tapi ya. Nanti aku kirimin ini. Silahkan komentar di bawah, dan karena ini adalah spesial first anniversary, jadi masih unyu-unyu, masih 1 tahun. Doa kalian
yang diberikan kepada orang lain sudah otomatis itu jadi perhitungan semesta akan kembali kepada kalian. Jadi doakan Tirotania dengan tulus agar bisa sampai 6 juta subscriber. Who knows, ya kan? Oke. Itu yang aku punya untuk kamu, PL2. Terima kasih atas banyak doanya ya. Oke, beberapa di antara kamu juga harus melihat PL1 dan beberapa di antara kamu ada juga yang melihat PL3. Kita bertemu di sana. See you, I love you. Hai PL3, ini yang kamu pilihkan. Oke. Through the egg gate. Taruh sini ya. Udah jualan telur nih ceritanya. Seven of Pentacles. Oh wow. Ada yang dari PL2 ke PL3, tapi PL3 kamu juga beberapa harus melihat PL2. Seven of Pentacles. Ada reward, ada hadiah untuk kamu di bulan Oktober. This is nice. Awal yang sangat bagus, PL3. Dan apapun yang kamu investasikan, itu adalah sebuah kesabaran aku merasa. Clear the deck, please. Oktober untuk PL3. General reading, nggak akan 100% resonate ke kamu, ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Oke? Six of Swords, ada PL1 juga datang ke sini nih, ya. Ace of Wands, oh wow. Kemajuan, pertumbuhan, dan Ten of Pentacles, luck. Di PL2 ada Ten of Cups, di PL3 ada Ten of Pentacles. Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Karena apa? Karena semuanya ada, ya. Semuanya ada, itu maksudnya gimana? Pentacles, ya. Satu-satunya hal yang nggak ada di sini adalah Cup. Jadi aku merasa sebetulnya fokus dari PL3 ini, banyak di antara kamu yang lagi fokus dengan karir, dengan kehidupan di luar, tentang hubungan percintaan, meskipun masih ada beberapa orang yang fokus pada itu, ya. Di sini juga ada energi cups-nya, meskipun ini swords-nya, aku merasa beberapa dalam hal relationship. Seven of Pentacles, reward yang kamu dapatkan dari hasil kesabaran kamu, ya. Jadi kamu menanam sebuah benih nih, kamu dapatkan hasil dari benih itu, jadi tanaman, jadi berbuah, itu di bulan Oktober. Dan hal yang berkembang bukan hanya ketika kamu, mungkin untuk beberapa kamu memang harus meninggalkan sesuatu di belakang sana, kamu harus pergi dari sebuah situasi atau energi-energi negatif atau emosi-emosi negatif yang gak layak lagi untuk pertumbuhan spiritualmu, untuk perkembangan pribadimu, ya. Dan ada new beginning, ada passion di sini. Ini seperti semangat yang akhirnya kamu dapatkan lagi. Dan semangat ini gak main-main nih, ya, karena pergi meninggalkan emosi-emosi negatif, kamu dapatkan kebijaksanaan, kamu dapatkan semangat baru lagi dan mengerucut menjadi Ten of Pentacles. Dari 7 jadi 10. Ini luar biasa sih. Menguntungkan sekali, oke? Berlimpah ruah, kaya raya. Biar seneng. Tapi enggak, emang itu yang aku rasain, oke? Oke, let's see. Oke. Ini yang coba jiwamu sampaikan kepadamu, ya. Am I consistently showing up? Beberapa orang menggadaikan mimpinya dengan kenyamanan, ya. Padahal kenyamanan adalah musuh progres. Musuh dari progres tuh, progres apa sih? Progres, musuh dari kemajuan, musuh dari perkembangan, ya. Pertumbuhan sesuatu tidak akan tumbuh dalam sebuah zona yang terlalu aman, terlalu nyaman. Karena sukses itu bisa kamu temukan, even di sebuah tempat yang sangat tidak nyaman menurutmu, ya. Dan kamu membutuhkan intuisimu bermain di sini untuk konsisten pada mimpi besarmu. Jangan gadaikan itu atas nama zona nyaman, atas nama kenyamanan. Karena ketahuilah bahwa action-action yang kamu ambil dalam kehidupanmu ini idealnya adalah selaras dengan your soulful goals. Lalu ketika mengetahui ini, maka jadilah konsisten dengan itu untuk tidak selalu menggadaikan mimpimu hanya agar
kamu tetap berada pada sebuah kotak yang nyaman, nggak ada tantangan di dalamnya. Oke, sampai berapa lama kamu akan tahan dengan situasi yang terasa seperti nyaman tapi nggak membuat kamu bertumbuh gitu. Dan aku merasa pada akhirnya kamu nggak bandel kok, kamu nggak keras kepala kok. Akhirnya kamu pergi dengan calm, dengan tenang, meninggalkan sesuatu yang memang nggak layak lagi untuk ada dalam kehidupanmu. What expectation do I have that are impossible to meet? Ada ekspektasi tinggi untuk beberapa di antara kamu PL3. Ketika ekspektasi atau harapan tinggi itu hanyalah sesuatu yang tidak mungkin untuk digapai, lalu kamu mendapatkan kekecewaan, ya, entah dengan dirimu, entah dengan relationship. Maka ini saatnya untuk tidak lagi terlalu berekspektasi tinggi dan menggantikan ekspektasi itu dengan gratitude atau dengan perasaan bersyukur dengan apapun yang kamu punya sekarang. Be grateful, banyak bersyukur. Karena kamu ini layak untuk mendapatkan kedamaian. Kedamaian adalah rumah untuk jiwamu, ya. Dan ini semua berawal dari keyakinan bahwa hidupmu detik ini saat ini sama berharganya dengan kehidupanmu sebelumnya dan kehidupanmu ke depan. Hanyalah fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, jangan terlalu fokus pada hal yang tidak bisa kamu kontrol. PL3. Ketika kamu nggak berharap pada apapun dan kamu lebih banyak bersyukur atas segalanya, kamu akan mendapatkan atau mengalami apa yang disebut sebagai extreme fulfillment. Makanya aku bilang kaya raya, melimpah ruah di sini, Ten of Pentacles here. PL3, this is nice. Transformasi PL3. Oke, ini akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Ada yang dari PL2 ke PL3, support yang akan kamu dapatkan. Support dari seseorang, seorang sahabat sih aku merasa. Untuk beberapa seorang sahabat, untuk beberapa di antara kamu adalah seorang single parent, oke? Dan support ini sudah kamu dambakan sebagai sosok yang datang menggantikan seseorang yang pernah kamu miliki di masa lalu dan kamu akan mendapatkannya untuk beberapa di bulan Oktober. Dari PL1 juga ada yang kesini, healthcare change, tentang kesehatan. PL3, perhatikan kesehatan kamu, banyak berjemur. PL3, banyak terhubung dengan alam, jalan-jalan pagi hari tanpa alas kaki, bersentuhan dengan alam, oke? Banyak istirahat, get some rest, oke? Jangan terlalu stres, oke? Kemudian moving, olahraga, ini lebih tepatnya, ini banyak tentang fisik. Tapi aku merasa kamu juga akan berpindah. Entah berpindah pekerjaan, entah berpindah tempat tinggal, tapi ada sebuah kepindahan, ada sebuah pergerakan yang membuat kamu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu hati ke hati yang lain mungkin. Oke, PL3. Okay, let's see this one. Oh wow, tuh sama kan beneran sama PL2, PL3, PL2. Manifestation power. Pakailah spiritual gift yang kamu punya, bakat spiritual kamu dan kemampuan alami kamu untuk attract your desired outcome, untuk menarik hal-hal yang kamu inginkan, karena kamu adalah seorang great manifestor. Manifestation power kuat banget. Oke, ini untuk PL3 yang energinya nggak ada di PL2. Kita clearing energinya aja dulu ya. Clear the deck, please. Wow, fairies.
You have a strong bond with the fairies and your life purpose involves helping Mother Nature. Banyak di antara kamu PL3, kamu adalah seorang pelestari alam, kamu cinta alam, kamu ngerasa sakit banget kalau seandainya ada pembangunan-pembangunan atau penambangan-penambangan, pembakaran hutan yang membuat alam kita rusak, ya. Mungkin kamu adalah seorang aktivis, tapi kamu adalah seorang pecinta alam, aku merasa. Dan kenapa kamu terhubung? Karena memang kamu terhubung dengan, ini adalah sebuah dunia, spirit, salah satu spirit adalah peri, ya. Dan peri itu tinggalnya di hutan. Banyak peri tinggal di hutan, oke. Third eye chakra, spiritual gift-nya luar biasa di PL3 ini. Kamu punya mata ketiga yang luar biasa, beberapa di antara kamu punya vision, bakat untuk menerawang sesuatu, dan beberapa melihat penampakan, ya. Penampakan itu adalah bentuk dari spirit guide, tapi kayaknya kalau penampakan jangan deh. Ini adalah wujud, nah ini tepatnya, wujud dari entah spirit guide, entah your guardian angel dalam bentuk cahaya, beberapa seperti kamu sering menemui sebuah wujud tertentu, dan kamu tahu bahwa ketika itu positif atau negatif, kamu bisa merasakan energinya. Nice, PL3. Bakat spiritual PL3 ini luar biasa. Oke, kita lihat lagi. Trust the universe. 3 dan 25 perubahan. Trust the universe, dan kamu dapatkan Egg Moon. Kamu dapatkan Egg Moon. Oke. Tadi di pile ada The Empress, beberapa tentang kesuburan, ini luar biasa, fertility. Beberapa di antara kamu akan memiliki anak di Oktober 2021. Beberapa di antara kamu secara intimacy dengan pasangan jauh lebih passionate. Bahasanya passionate. Jauh lebih, ya, kalian lebih bergairah satu sama lain, oke? Tapi ada trust di sini, ada kepercayaan di sini yang kamu bangun lagi kepada dirimu, kepada semesta, kepada pasanganmu, aku merasa. Oke. What next? This one. Banyak energi dari, let's see, Wands, Leo, Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Source, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Ada energi Aquarius juga. Show the world the real you. Tuh kan, disuruh memperlihatkan kepada dunia siapa kamu dengan kemampuan dan bakat yang kamu punya. Nothing will come of this situation. Kalau sekarang belum kelihatan, kamu nggak boleh mikir bahwa itu nggak ada, karena masih Oktober, masih sekitar 2 hari lagi. This is too much. Virgo-nya juga kuat, oke. A new start is coming. Wow, new moon, you are good enough. Full moon in Virgo. Jangan suka meragukan diri sendiri, PL3, ya. Kamu harus tahu bahwa you are good enough. Untuk apa? Untuk mencapai semua mimpi-mimpi besarmu, ya. Oke, satu kartu untuk sedikit menghilangkan stres saudaraku, keluarga jiwaku di PL3 ini. Apa sih harapan kamu buat Teretenia di 1 tahun Teretenia yang bertepatan akan jatuh pada 1 Oktober 2021? Give yourself mind candy. Oh, nice. Ini sebuah treatment, ya. Ini sebuah latihan untuk memberikan pikiranmu permen. Just like you will a piece of cake at a party. Ya, ketika kamu menginginkan seperti, dikit aja cake di party atau di pesta. What is the most delicious happy thought you can think of? Ya, apa yang kamu tahu, sesuatu yang kamu pikirin dan itu bisa bikin kamu bahagia banget bahagianya, ya. Pikiran apa yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri, ya?
Ini pasti macam-macam nih pikirannya nih kan. Aku baca nih pikirannya. Ada yang tengil nih. Bawa pikiran itu dan izinkan pikiranmu untuk berpikir tentang itu sekitar 5 hingga 10 menit. Hal yang baik-baik aja, yang menyenangkan kamu, oke? Ketahuilah bahwa tubuhmu ini bereaksi terhadap pikiran positif dengan seperti melepaskan hormon-hormon yang baik untuk metabolisme dan akan membuat dan membantu tubuhmu untuk lebih rileks karena kamu butuh banyak istirahat, oke? Pel 3, aku sampaikan ini. Doakan Tirotenia, ya. Karena doa kepada Tirotenia yang kamu sampaikan akan kembali kepadamu 100%, I'm sure. Dan aku juga ada sedikit gift. It's special gift for you by the universe. Tapi hanya untuk beberapa, oke? Untuk beberapa yang aku tahu energinya dapat banget dan aku akan pin komennya. Aku akan ambil masing-masing dari PEL 1, PEL 2, PEL 3. Tuliskan PEL yang kamu pilih dan apa harapan kamu untuk Tirotenia ke depan. Atau harapan kamu untuk dunia atau semesta ini, that's fine. Apapun harapan baiknya. Even kamu menulis harapan baik untuk dirimu sendiri, ya. PEL 3, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Hampir 1 tahun, ya. Beberapa hari lagi. Terima kasih sudah membagikan energi ini. Terima kasih sudah berbagi begitu banyak pengalaman kehidupan dan menginspirasiku dengan lebih banyak lagi kebaikan. Okay? Take care, jaga kesehatan. I'll see you on the next video. Love you.